Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin SPD. Saya guru SDN 1 Goa. Saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Temanggung, dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Mita Yulianti SPD. Saya guru kelas 2 dari rekan 1 SD dengan Pak Yasin, SD Negeri 1 Goa. Dan kali ini yang akan membersamai Pak Yasin, membantu dan akan diwawancarai mengenai kegiatan pada hari ini. Oke, Bu. Terima kasih kepada Bu Mita yang sudah menyempatkan waktunya, Bu Mita. Bagaimana kabar Bu Mita hari ini? Alhamdulillah, sehat, senang, luar biasa bisa bertemu dengan jenengan, bisa berdiskusi dengan jenengan. Nanti itu akan menjadi sebuah pelajaran buat saya. Nanti akan saya ambil, akan saya petik apa yang bisa saya lakukan ke depannya untuk anak-anak saya, bisa diambil hikmahnya. Oke, siap Bu Mita. Bu Mita, ya sedikit informasi juga, Bu Mita juga merupakan CGP Angkatan ke-8 Kabupaten Temanggung ya Bu Mita. Ya, tetap semangat ya Bu Mita. Iya, baru saja mulai ini soalnya. Oke Bu Mita, saya akan melaksanakan supervisi, tapi dalam supervisi nanti akan ada 2 tahapan. Yang pertama adalah tahapan pra-observasi yang dilaksanakan sekarang ini. Kemudian nanti ada observasi nanti saya akan ikut bergabung dalam proses pembelajaran Bu Mita di kelas nanti. Kemudian setelah itu nanti ada pasca observasi. Oke. Bu Mita, kalau boleh tahu nanti apa yang akan diajarkan kepada anak? Nanti yang akan saya ajarkan kepada anak itu materinya tentang tema 8, subtema 1 yaitu tentang keselamatan berada di rumah dan di perjalanan, terutama di pembelajaran kedua. Oke, kelas 2 ya Bu Mita? Iya, saya kelas 2. Oke. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya seperti apa Bu Mita? Di sini tujuan saya itu yang pertama, nanti dengan mencermati slide bergambar kegiatan di rumah, siswa dapat mengidentifikasi berbagai benda yang dapat membahayakan diri dengan benar. Kemudian selain itu, melalui kegiatan bermain menirukan gerak binatang, nanti siswa dapat menceritakan manfaat serta pengalaman bermain yang menunjukkan persatuan dengan benar. Kemudian selain itu juga nanti melalui kegiatan permainan susun kata, siswa dapat mencermati penggunaan huruf kapital dengan benar. Itu tujuan pembelajaran. Berarti yang pertama tadi melalui slide bergambar ya Bu Mita? Nanti ada slide bergambar. Berarti siswa nanti mengidentifikasi apa yang ditayangkan dalam proses pembelajaran. Kemudian terutama tentang benda-benda berbahaya itu. Kemudian yang kedua tentang menirukan gerak binatang ya Bu Mita? Permainan nanti. Permainan. Kemudian yang ketiga adalah permainan susun kata ya Bu Mita? Susun kata. Supaya anak lebih mengenal lagi tentang huruf kapital, huruf besar gitu ya. Iya, penggunaan huruf kapitalnya. Itu adalah 3 tujuan pembelajaran ya Bu Mita yang akan dilaksanakan Bu Mita nanti. Oke. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu seperti apa Bu Mita? Area pengembangan yang hendak dicapai saya itu ada 2, itu berhubungan pengembangan dengan pengetahuan dan juga keterampilannya. Nah, untuk pengetahuannya itu siswa dapat mengidentifikasi berbagai benda yang membahayakan diri tadi itu dengan benar. Juga bisa mencermati penggunaan huruf kapitalnya dengan benar dan sesuai. Kemudian selain itu untuk yang keterampilannya itu siswa dapat menceritakan manfaat serta pengalaman bermainnya yang menunjukkan persatuan dengan benar ketika tadi praktik bermain menirukan gerak binatang itu. Oke, berarti yang lebih ditonjolkan Bu Mita dalam proses pembelajaran nanti adalah pengembangan untuk pengetahuan dan keterampilannya. Iya, betul. Kemudian untuk strategi yang dipersiapkan Bu Mita untuk proses pembelajaran nanti itu seperti apa Bu? Boleh diceritakan Bu Mita? Baik, strateginya begini Pak. Ini kan tentang apa ya? Strateginya kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu kan berdasarkan bukan kita yang menentukan, tapi berdasarkan dari murid itu sendiri, dari kesiapan belajar murid yang tercermin dalam profil belajar murid juga itu diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosionalnya. Kemudian juga nanti akan membagi kelompok berdasarkan kesiapan belajarnya.
Jadi nanti model pembelajarannya itu menggunakan pendekatan saintifik serta metodenya menggunakan metode diskusi kelompok, ada juga tanya jawab dan juga ceramah, kemudian ada juga penugasan dan permainan. Kemudian selain itu nanti media pembelajaran yang digunakan itu adalah gambar-gambar benda. Kemudian ada juga video bermain menirukan gerak binatang, ada kartu kata, kemudian ada LKPD, PowerPoint, dan juga terutama tentunya menggunakan laptop. Oke, berarti tadi strateginya yang pertama adalah kesiapan belajar siswa, yaitu kesiapan serta profil belajarnya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan pendekatan saintifik ya Bu Vita tadi ya pembelajarannya. Yang ketiga adalah nanti dalam proses pembelajaran siswa juga akan dikelompokkan ya Bu, sesuai dengan tadi kesiapan belajar tadi. Oke, kemudian nanti ada tanya jawab, ada penugasan, dan tentunya ada tadi apa namanya permainan ya Bu. Oke, permainan menirukan itu. Permainan itu. Kemudian yang keempat adalah kemudian tentu saja menggunakan alat-alat yang sangat mendukung ya Bu Mita tadi. Ada gambar-gambar, kemudian ada kartu, kemudian ada benda-benda nyata untuk yang membahayakan seperti kerikil kecil, potongan batu bata, seperti itu. Oke Bu Mita, mungkin ini untuk tahap pra-observasi. Mudah-mudahan dalam nanti proses pembelajaran bisa berjalan lancar dan sukses. Baik, mohon bimbingan dari Bapak apabila nanti saya minta masukan kira-kira nanti kurang apa atau saya harus bagaimana, seperti itu. Terima kasih Bu Mita, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semua sehat? Semangat? Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Mari dipimpin berdoa dulu. Selamat pagi. Apakah hari ini kalian bahagia sekolah? Ada yang sedih? Tidak ya? Baik. Juna, kenapa Mas Juna? Enggak, Mas Juna bahagia ya. Hari ini ada yang tidak berangkat? Siapa? Mas Iksan. Ada yang tahu Mas Iksannya kenapa? Enggak tahu. Semoga Mas Iksan tidak berangkat karena tidak terlalu tidak sakit, tidak mungkin ada alasan lain. Semoga Mas Iksan selalu sehat. Kita doakan besok bisa berangkat lagi. Nah, sekarang untuk menumbuhkan rasa semangat kita, mari kita bernyanyi bersama. Lagunya dari Sabang sampai Merauke. Masih hafal? Coba semua berdiri. Sudah siap? Ingat posisi ketika menyanyikan tangannya siap. Mari kita bernyanyi bersama. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Jadi satu itulah Indonesia.
Mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ada yang tahu artinya lagu ini apa? Baik, lagu dari Sabang sampai Merauke, dari ujung sampai ujung, itu adalah Indonesia. Tadi terdiri dari pulau-pulau, berarti banyak pulau ya Mas Kian? Banyak apa? Pulau. Banyak pulau. Meskipun banyak pulau, tetapi kita harus tetap rukun. Kita punya banyak teman, berbeda pulau. Misalnya ada kalian yang saudaranya di pulau selain Jawa, di Kalimantan, di Sumatera ada Mbak Mut. Kita tetap harus rukun. Itu menumbuhkan apa kalau rukun itu? Keluarga kita menjadi apa? Tentram, pinter. Baik, seperti siapa ini? Meme dan Susanti, mereka berbeda negara. Meme dari negara mana? Dia Cina. Kalau Susanti dari Indonesia. Dia bertemunya di negara Malaysia. Dari negara A dan negara B bertemu, mereka tetap bersama, bermain bersama, mereka selalu rukun. Apa namanya? Siapa? Ayah Susanti. Ayah Susanti. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kebersihan. Nah, kebersihan. Apa yang kamu ketahui tentang rumah yang bersih dan sehat? Yuk, rumah yang bersih itu yang seperti apa? Ya, tidak ada kotoran, apalagi? Betul, Mbak Jihan, tidak ada sampah, apalagi? Rumah kalian bersih atau tidak? Bersih. Siapa yang membersihkan? Ayo jujur. Ibu, kalian suka membantu ibu? Membantu apa? Menyapu, mencuci, membersihkan, apalagi? Membersihkan? Hah? Iya, membersihkan piring dari nasinya. Kamu makan, iya. Bersih itu sudah pasti sehat. Kalau lingkungan kita, rumah kita bersih, maka hidup kita akan sehat, terbebas dari penyakit. Nah, di sini, ayo, siapa yang ada di sana? Mas Vano. Iya, kita kemarin kalian sudah minta untuk membantu orang tua kalian menyapu, mencuci, mengepel lantai. Sekarang kita akan mempelajari mengenai keselamatan di rumah dan di perjalanan. Sebelumnya Bu Mita tanya, ketika kemarin kalian membantu mengepel lantai, kira-kira setelah ngepel alatnya dikembalikan ke tempat semula tidak? Iya. Kalau tidak, nanti ada ibu kamu lewat terus tersandung jatuh. Nah, itu menjadi bahaya. Nah, pada tujuan pada pembelajaran kali ini yaitu mengidentifikasi berbagai benda yang dapat membahayakan diri, bahaya bagi diri kita. Kemudian selain itu mencermati penggunaan huruf kapital. Huruf kapital itu apa? Huruf besar, betul.
Kemudian menceritakan manfaat serta pengalaman bermain yang menunjukkan persatuan, bermain yang tidak membeda-bedakan sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Sila keberapa yang bersatu? Ketiga, berbunyi apa? Persatuan Indonesia. Pinter. Baik, sekarang Bu Mita ingin melatih kalian dan membawa kalian untuk lebih fokus, lebih berkonsentrasi. Di sini ada teknik pernafasan 5 jari. Ada yang tahu bagaimana? Nanti kamu gunakan 5 jari kanan kamu, 5 jari kiri kamu. Berarti keduanya kita nanti akan menutup mata, merasakan tarik nafas, buang nafas sesuai dengan apa yang Bu Mita instruksikan. Baik, coba perhatikan. Angkat tangan kanan kamu, angkat tangan kiri kamu, pejamkan mata, pejamkan mata, merem. Kamu resapi, kamu dengarkan musiknya, mata terpejam, fokus pada musiknya, resapi. Kemudian kamu pegang ibu jari kamu yang sebelah kiri. Ibu jari sebelah kiri, jempolnya, jempolnya dimek menggunakan jari-jari sebelah kanan. Dielus-elus. Kamu tarik nafas melalui hidung, keluarkan melalui mulut. Tarik nafas lagi, keluarkan lagi. Kemudian sekarang bergantian, pegang jari tengah yang kanan menggunakan jari-jari tangan kiri. Resapi, tarik nafas dan buang kembali sampai kamu benar-benar fokus. Apa yang akan kamu rasakan? Kamu akan merasa nyaman, hati kamu merasa lebih segar, kamu merasa lebih bersemangat, akan lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, sekarang buka mata kamu. Hijau. Apa yang kamu? Biru. Baik, warnanya berubah menjadi hijau, biru. Iya. Sekarang coba Bu Mita tanya, apa yang kamu rasakan tadi ketika kamu mengelus-elus ibu jari sambil mendengarkan musik? Apa Mbak Manis? Nangis, mau nangis. Kenapa kok mau nangis? Mau muntah karena sedih, lagunya sedih. Iya, setelah ini warna hijau menjadi warna hijau. Baik. Oke, selanjutnya coba kamu lihat pernyataan. Ada yang mau membaca? Iya, ya Mbak Adin, coba dibaca yang atas, yang keras. Man. Ya, baik. Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan. Selanjutnya, siapa yang mau melanjutkan membaca? Ya, ayo. Yang mereka?
Ya. Ya, mereka akan bermain di halaman rumah Udin, akan tetapi halaman rumah Udin masih kotor. Halaman rumah Udin perlu dibersihkan. Nah, sekarang coba kamu amati. Ada berapa orang di sana? 4. 5 sama kucing. Ya, kucing bukan orang, tapi kucing adalah binatang. 4 orang, 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Mereka sedang apa? Bersih-bersih. Menggunakan apa? Ya, ember. Alat untuk ngepel, membuang air. Jadi kalau kita melihat suasana halaman rumah atau dimanapun kok kotor, kita wajib membersihkan. Nah, baik. Coba untuk Udin, di situ Udin berbicara, teman-teman, halaman ini masih kotor, yuk kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, Benny menjawab, betul, masih banyak sampah yang berserakan, ada juga kerikil dan batu yang berserakan. Benda ini dapat membahayakan diri. Nah, apa yang kamu tangkap dari perkataan ini? Membahayakan diri, berbahaya. Berbahaya jika kotor-kotoran ini tidak dibersihkan. Kita berjalan-jalan, orang meresani kesandung watu, tiba, itu menjadi berbahaya. Tidak memakai sendal, lari-lari, ngidak kerikil, ngidak paku, benar. Coba, kalau tadi yang disebutkan Benny, benda apa yang berbahaya? Batu. Terus apa lagi? Kerikil. Nah, kalian tahu apa saja benda-benda yang berbahaya di lingkungan sekitar kita? Misalnya paku, apalagi? Beling. Terus duri, batu. Baik, sekarang Bu Mita minta kalian nanti keluar, kamu cari satu benda yang membahayakan. Kalau sudah, nanti kamu masuk lagi dan dibawa benda itu, paham? Tapi kamu membawanya harus hati-hati karena itu berbahaya. Satu saja, oke? Berbagai macam. Silakan Bu Mita kasih waktu 3 menit. Satu saja, cari yang selain batu. Ini. Ya. Ini. Kerikil pakai. Ya, di sana ada, di depan kelas 1 banyak. Ini dulu ya. Dapat apa? Paku, apalagi? Duri, pecahan bangunan. Nah, itu adalah contoh-contoh benda yang berbahaya. Kalau kalian misalnya, sekarang disimpan dulu. Itu bendanya disimpan dulu. Terus Bu Mita tanya, apa yang akan kamu lakukan jika kamu menemukan benda-benda berbahaya tersebut? Dikapake nek neng dalan, dibuang, dibersihkan, ya diambil, dibuang, intinya disingkirke. Terus, nah ini adalah contoh-contohnya. Ada paku, tadi Mas Juna menemukan paku. Ada pecahan kaca atau beling. Ada yang menemukan di lingkungan sekolah kita? Tidak, berarti lingkungan sekolah kita tidak ada pecahan beling. Kalau ada pecahan beling, kita harus berhati-hati. Jalan pakai sendal, dak. Seperti siapa kemarin, masih ingat? Seingat gelas pecah? Mbak Alvina. Jadi harus lebih hati-hati. Tadi Mas Gian menemukan duri. Terus ada juga banyak yang menemukan batu. Tadi bagaimana perasaan kamu ketika mencari barang-barang yang berbahaya itu? Senang? Takut? Apa samar nek ora oleh?
Banyak ya. Baik. Selanjutnya, benda-benda yang berbahaya itu harus kita bersihkan, terutama di halaman rumah, halaman sekolah, karena itu merupakan tempat kita untuk bermain. Dalam bermain itu memiliki sebuah aturan. Aturan itu harus ditaati. Ayo, siapa yang mau membaca? Di sini ada aturan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Ayo, siapa yang mau membaca? Ready. Oke, yuk Mbak Salsa. Mbak Salsa angkat jari. Ayo, dibaca. Kelihatan tidak? Mbak Salsa sudah membacakan. Di sini ada aturan bermain. Di situ bermain menirukan gerakan binatang yang berjalan di air. Nah, tadi di situ dijelaskan permainannya dilakukan secara berkelompok. Nanti Mas Aldo nanti akan berkelompok dengan rekan-rekan yang sudah Bu Mita bagi sesuai dengan tempat duduknya ini, nanti membentuk sebuah lingkaran. Kemudian home pimpa, tahu home pimpa? Home pimpa yang menang nanti akan yang membentuk lingkaran. Kemudian yang terakhir sendiri itu adalah yang paling kalah. Cari yang beda sendiri. Cinta kan dibalik. Baleni. Ya, siapa yang kalah? Ya. Dila, oke, Dila di tengah. Anu Kamu. Itu Oh, anak irenge. sumpin balayung gandeng. Oke, nggak apa-apa. Mas Afik yang di tengah. Sudah? Sudah? Silakan membentuk lingkaran. Dipegang tangannya, Yaki pegangan. Ayo, kita harus persatuan. Yang di tengah jongkok. Kan di tengah nih. Ini ya. Dah. Nyanyi di sini senang, di sana senang bareng. Berputarnya ke kanan. Ora lari-lari ndak jatuh. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di sini senang, di sana stop. Stop. Tangannya dilepas. Sekarang yang di tengah bilang ikuti aku, terus bergerak. Yo, bergerak bebas. Mau bergerak menirukan apa? Kamu mau jadi apa? Safik. Ayo. Oh, sudah. Kembali ke kelompoknya. Tadi menirukan gerak apa? Kodok, kelinci, Kak. Yang ini kata. Kalian sudah dengarkan. Tadi kalian sudah mempraktikkan gerak menirukan hewan. Tadi yang pertama ada hewan apakah? Kata. Ada yang menirukan hewan kata, menirukan hewan kucing, kelinci, ada juga harimau menerkam mangsa. Mau mencari makan harimau, mau makan singa. Nah, tadi ketika kalian berkelompok home pimpa itu membuat apa? Memutuskan, membuat lingkaran, terus yang di tengah itu menjadi orang yang diikuti. Nah, itu kita home pimpa itu supaya adil, boten meri, ora. Wah, berarti yang kalah yang di tengah itu sudah menjadi adil. Itu sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Sila keberapa adil? 3. Adil.
5. Keadilan sosial. Nah, kemudian selain itu kalian juga bersatu itu kalian sama antara laki-laki dan perempuan jadi satu kelompoknya. Tidak semua pilih kasih laki-laki semua, tidak semua perempuan semua. Nggih, tetap dijaga kerukunannya supaya tidak tidak terjadi kekacauan, ora kerah karo kanca. Nih, di sini kamu tuliskan kegiatan permainan yang menciptakan kerukunan. Sebutkan lebih dari satu, silakan diisi nama kelompoknya, silakan berembuk dengan satu kelompok rembukan arek opo wae. Ditulis namanya ditulis di sini nggih. Yo berkelompok silakan. Waktunya 3 menit. Yo ditulis. Ayo Mas Aldo sini. Ini namanya, ya nanti ditulis ini dulu, disebutkan dulu. Apa saja. Dah, yuk berkelompok berembuk, mau apa. Terus nanti ditulis di sini, yuk ditulis. Silakan kamu tunjuk salah satu teman kamu untuk membacakan hasilnya ke depan. Silakan dipilih. Mulai dari kelompok siapa dulu? Mbak Ica, oh ya, sini Mbak Ica. Yang duduk memperhatikan, dengarkan. Yuk, yang keras. Mengikuti gerak binatang, pentak umpet, cari pokok, sunat dedek, dedek, tembak bola, juga sulit. Oke, banyak sekali tepuk tangan untuk Mbak Ica. Coba kita reward, kasih untuk Mbak Ica. Mau jempol 1 apa 2? Tunjukkan ke Mbak Ica. Tunjukkan ke Mbak Ica, kasih jempol ke Mbak Ica. Mbak meniru, iya, bermain menirukan gerakan binatang. Nah, di situ itu dalam menuliskan sebuah ceritanya tentunya menggunakan huruf kapital yang benar. Masih ingat penggunaan huruf kapital untuk apa saja? Nama orang, untuk nama alamat, terus hari, bulan, terus untuk untuk awal kalimat. Setelah tanda titik berarti huruf selanjutnya adalah huruf besar atau huruf kapital, seperti contoh di sini bermain. Nah, B-nya besar, kami, K-nya besar. Kalau di atas aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani semuanya menggunakan huruf besar. Nah, ayo teman-teman, saatnya kita bermain menyusun kartu kata. Nanti masing-masing anak akan mendapat sebuah kertas. Nah, nanti dituliskan nama kamu sesuai dengan kertas yang Bu Mita bagikan. Ada yang tahu apa ini perbedaan visual, audio, teori, kinestetik? Nah, visual Bu Mita jelaskan. Nanti yang dapat visual berarti kamu langsung mengerjakan. Terus yang auditori itu nanti akan Bu Mita bacakan soalnya dan kamu tinggal menulis jawabannya. Untuk yang kinestetik nanti dilihat di sini. Gaya belajar apa? Yang dapat kinestetik, kamu lihat Bu Mita sudah menempelkan beberapa kertas di tembok di pojok-pojok kelas. Nah, kamu nanti susun kata-kata itu menjadi sebuah kalimat dengan menggunakan huruf kapital yang benar. Paham? Baik, waktunya 5 menit. 4, 5, 6,
7. Yang ini nanti Le mengerjakan, nunggu Bumita bacakan soal. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kurang 1, 7. Oke. Selanjutnya ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan diisi namanya dulu. Namanya jangan lupa diisi di pojok kanan. Terus kelompok yang kinestetik silakan kalian berjalan-jalan bebas mencari. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ya. Baik. Kelompoknya itu Mbak Mutiara, Vano dan teman-temannya silakan berjalan berkeliling dicari. Ya, silakan dicari, kamu berjalan. Ready duduk di. Yuk, perhatikan yang sebelah sini. Resti duduk. Kamu jawab nomor 1 yang bawah di kotak-kotak ini. Ya, nomor Bumita jawab. Tidak usah bergelombol karena ada banyak kartu. Boleh sana dulu, boleh sini dulu, bebas. Disusun. Ya, nomor 1 yang bawah. Kamu tulis nomor 1 yang bawah. Resti, perhatikan ya. Oke, nomor 1 dengarkan Bumita. Ada kata tong, udin, sampah, memegang. Ayo disusun di nomor 1. Jawabannya kalau disusun menjadi kalimatnya bagaimana? Gunakan huruf kapital yang benar. Nomor 1 dulu ya. Ada tong, udin, sampah, memegang. Yuk disusun, ini nomor 1. Kamu tulis di sini. Disusun, diurut ke. Ada. Ya, sampai 5. Silakan di sini juga ada, tidak harus bareng-bareng, sendiri-sendiri. Mencar. Yang akan menuliskan jawaban dari nomor 1. Bebas, siapa? Yang maju. Oke, yuk Mbak Jihan. Boleh dibawa kertasnya, dibawa nggak apa-apa. Kertasnya dibawa. Oke, ditulis di mriki. 1 saja, pakai huruf kapitalnya yang benar. Ya, sing gede itu. Besar. Ben ketok. Baik ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mbak Jihan karena sudah berani maju. Coba kita lihat di sini. Yang pertama, Meli memegang sapu lidi. Yang huruf kapitalnya besar ada di Meli karena nama orang, berarti jawaban dari Mbak Jihan betul atau salah? Betul. Ada. Baik-baik. Kalau Bumita bilang angka genap itu berarti 2, 4, 6, 8, dan 10. Kamu angkat tangan kanan. Kanan, yang mana kanan? Itu angka apa? Genap. Kalau Bumita bilang angka ganjil, berarti tangan yang kebalikannya tangan kiri. 1, 3, 5, 7, 9. Siap? Mulai, konsentrasi. Angka 5. Ayo, kanan atau kiri? Genap atau ganjil? 5 termasuk ganjil. Tadi ganjil apa tangan? Kiri. Ayo kiri, mana kiri? Wah,
sudah mengikuti berbagai rangkaian kegiatan pada hari ini. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dari Bu Mita dengan baik, penuh semangat, ceria, oke? Dan kesimpulannya, coba Mas Diaki dan Mas Pano bermusyawarah apa? Rembugan apa? Rembugan kesimpulan pelajaran pada hari ini. Tadi yang pertama kita mempelajari apa? Benda berbahaya. Berarti kesimpulannya benda-benda di sekitar kita yang berbahaya tadi ada apa saja? Batu, ada paku, ada duri, ada kerikil atau batu kecil, ada batu pecahan genting, batu yang agak besar. Baik, tadi ada pecahan kaca atau beling. Nah, kita harus menjaga keselamatan kita baik di rumah maupun di perjalanan ataupun juga di mana saja. Kalau berjalan lewat pinggir, ada rintangan, ada bahaya, disingkirkan, diambil, dibuang. Selanjutnya, kita dalam bermain harus selalu rukun. Tidak boleh pilih-pilih teman supaya rukun, tentram, damai, dan juga ketika kita berolahraga, bergerak, tubuh kita menjadi sehat. Kemudian tadi penggunaan huruf kapital di sini ketika kamu membaca semua tugas-tugas tadi kapital. Huruf kapital digunakan untuk apa tadi? Kesimpulannya, ayo. Awal kalimat, nama orang, nama bulan, iya, nama hari, baik, betul. Nah, pada kesempatan kali ini kalian walaupun hanya tadi menyebutkan, ada yang menyebutkan 2, ada yang selesai. Nah, kita tetap tidak boleh saling menertawakan, ora kena ngece. Oke? Ada di sini yang sering ngece, ngeladai kancane? Nah, baik. Mulai hari ini dan seterusnya tidak boleh. Kita harus selalu jaga kerukunan dan kekompakan. Oke, Mbak Salsa? Coba sekarang perasaannya kalian bagaimana setelah pelajaran ini selesai? Senang, bahagia, ada yang sedih? Tidak, baik. Untuk selanjutnya nanti kita akan mempelajari mengenai aturan-aturan yang ada di dalam permainan dan lain sebagainya. Namun pembelajaran pada kali ini kita cukupkan sekian. Tetapi sebelum kita pulang, Bu Mita ingin memberikan sebuah uangnya siapa? Sebuah kata pesan satu. Tetap menghargai teman, jangan pernah berpilih kasih. Kalian tetap harus berteman dengan siapapun, baik itu dari laki-laki maupun perempuan. Paham? Baik, sekarang mari kita Bu Mita ingin kita menyanyikan lagu daerah. Mau nyanyi lagu apa ya? Gundul-gundul pacul. Hafal? Bisa? Baik. Mari kita berdiri. Gundul-gundul pacul, kita bernyanyi sambil bergerak biar lebih semangat. 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul pententengan, wakul glimpang segane dadi saklatar, wakul glimpang segane dadi saklatar. Ye, tepuk tangan untuk kita semua. Baik,
pembelajaran kali ini selesai. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Bumi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasin selaku sebagai yang saya hormati, komunitas pelaku rekan pejabat Pak Yasin yang akan dimintai pertolongan untuk hari ini kegiatan praktek coaching terkait dengan ulasan analisa setelah melaksanakan kegiatan tindak lanjut dari lokal karya 4, yaitu mendampingi rekan pejabat membuat RPP berdiferensiasi dan ber-KSE. Kemudian kemarin kelihatannya sudah dilaksanakan para observasi kelas, ini sudah ada datanya, terima kasih. Kemudian di observasi kelas sudah dilaksanakan. Kemudian hari nanti titik tekannya, monggo Pak Yasin mau dibalik menyampaikan analisa dulu atau mau praktek coachingnya dulu, saya serahkan kepada Pak Yasin. Dalam praktek coaching tentunya ada 8 keterampilan, mulai dari yang penetapan tujuan dari seorang coachingnya dulu, bukan dari seorang coachingnya. Kemudian nanti setelah ditetapkan tujuan itu menggunakan alur tirta, mulai dari menetapkan tujuan, identifikasi, rencana, mungkin ada indikator, sampai nanti tanggung jawabnya seperti apa, aksinya seperti apa, dan kesimpulannya. Harapannya kesimpulannya itu sesuai dengan tujuan awalnya, sampai nanti lepas dari tujuannya. Jadi nanti ada pertanyaan pemantik dari Pak Yasin yang dapat mengontrol agar tujuannya lebih dipertajam dalam hal mengidentifikasi persoalan atau tadi kasusnya. Sebelum dimulai, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin SPD, saya dari SDN 1 Goa, saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Temanggung, dan rekan saya Mita Yulianti SPD. Saya juga dari SD Negeri 1 Goa. Saya merupakan rekan sejawat dari Bapak Muhammad Yasin. Baik, sebelumnya Assalamualaikum Pak Yasin. Waalaikumsalam Bu Mita. Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabar Bu Mita? Saya alhamdulillah baik. Kebetulan Pak Yasin hari ini panjenengan ada waktu tidak ya? Oh, tentu saja ada. Apa yang saya bisa bantu Bu Mita? Begini, kemarin kan saya sudah melakukan pembelajaran. Ya. Nah, tujuan saya bertemu dengan panjenengan itu terkait dengan proses pembelajaran di kelas saya. Oh, proses pembelajaran waktu kelas 2 ya Bu? Ya. Kelas 2, oke. Menurut Bu Mita, apakah proses pembelajaran tadi sudah sesuai rencana yang Bu Mita rancang belum kira-kira tadi? Menurut saya pembelajarannya itu sudah sesuai Pak dengan rencana saya. Ya. Tapi saya itu merasa kurang maksimal gitu loh. Kurang maksimal. Iya. Kalau boleh tahu, kurang maksimalnya di bagian mana? Menurut saya kurang maksimalnya itu pada saat pengkondisian siswa ketika waktu mengerjakan tugas, namun waktu yang saya berikan itu sudah habis, tetapi anak-anak itu belum selesai. Nah, pada saat itu mari silakan tugasnya dikumpulkan karena waktunya sudah habis. Nah, Bu, saya belum selesai. Nah, itu sudah mulai membuat gaduh. Akhirnya kondisi kelas sudah mulai sulit untuk terkondisi seperti itu, Pak. Berarti tadi ketika proses pembelajaran, anak-anak ketika diberi tugas ada yang sibuk ke sana, gitu ke sini. Oke. Sehingga waktunya kan mereka tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Oke. Kira-kira menurut Bu Mita itu mungkin dari segi anak itu kurang apa mungkin? Mungkin ya, menurut saya anak itu kan kalau terutama masih kelas 2 itu, itu masih sukanya bermain, ngobrol sendiri. Kalau disuruh ayo segera dikerjakan, waktunya nanti tidak cukup,
ya Bu, ya tapi satu soal belum selesai, ngobrol lagi sama temannya seperti itu. Ya ya, kalau di kelas kecil memang butuh perhatian khusus ya Bu Mita itu ya, karena mungkin anak-anak itu kalau di rumah juga apa ya, kalau bahasa Jawanya suka Masih bebas itu. Iya. Saya sakar PDW, aku pengen ini ya ini. Iya, aleman ya Bu kalau gitu. Masih manja. Oke. Itu mungkin salah satu penyebabnya ya Bu Mita tadi yang dikatakan Bu Mita. Oke. Kalau boleh diceritakan mungkin dalam hal-hal yang sekiranya tadi dalam proses pembelajaran kira-kira yang menurut Bu Mita itu yang belum memuaskan dan yang sudah memuaskan dan yang kurang memuaskan itu seperti apa Bu dalam proses pembelajaran tadi? Oh iya, pada proses pembelajaran Iya. menurut saya untuk hal yang memuaskan itu pembelajaran yang saya lakukan sudah bervariatif, menggunakan berbagai macam metode, kemudian medianya juga tidak hanya satu ya, karena ada slide PowerPoint, ada juga media nyata, kemudian anak-anak juga diberi tugas yang bervariatif, sehingga dengan menggunakan media dan metode pembelajaran yang bervariatif tersebut, menurut saya anak-anak itu tadinya antusias sekali saat mengikuti pelajaran. Namun yang yang membuat saya merasa kurang memuaskan itu ya seperti tadi yang sudah saya sampaikan di depan, ketika pada pembelajaran itu masih adanya beberapa siswa yang belum fokus. Dia belum bisa fokus memperhatikan apa yang saya jelaskan, apa yang saya terangkan, begitu Pak. Nah, pada saat saya menjelaskan itu masih ada yang kadang kakinya kemana-mana, ganggu temennya gitu ya Bu. kecil seperti itu. Oke, tadi juga Bu Mita sudah menyampaikan pada variatif, metodenya sudah berbagai macam metodenya sudah jelas. Tadi medianya juga tadi ada permainan, ada PowerPoint, media nyata. Oke, kira-kira tadi terkait dengan tadi kurang memuaskan tadi. Untuk kedepannya supaya murid itu misalnya dalam proses pembelajaran itu lebih fokus, sehingga dalam proses pembelajaran itu anak terlihat asik Bu. Gimana mungkin ya menurut saya nanti untuk kedepannya saya akan bertanya dulu, kira-kira kalian hari ini mau belajar yang seperti apa. Jadi kalau saya mungkin saya menyesuaikan dengan anak, saya maunya seperti ini Bu, yang ini maunya seperti ini ya. Mungkin mereka lebih tertarik, bisa meningkatkan fokusnya seperti itu dalam mengikuti pelajaran saya. Kalau dalam pembelajaran namanya apa Bu itu? Itu mungkin itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Benar Bu, cakep Bu, ternyata luar biasa pengalamannya. Ya mungkin kadang di sini di benak saya itu sudah mungkin harus seperti ini, tapi terkadang karena ada sesuatu hal, jadi karena mungkin juga materinya harus terpenuhi seperti itu. Kalau hanya sayanya maunya bermain, saya maunya seperti ini ya, tapi kita juga harus bisa mengontrol. Oke, berarti yang dipersiapkan Bu Mita ke depannya adalah sesuai dengan minatnya siswa gitu ya, kesiapan dia dengan anaknya ya Bu Mita. Oke, selanjutnya Bu Mita, kira-kira berapa persen ketercapaian kompetensi siswa Bu Mita dalam proses pembelajaran kemarin Bu Mita? Persentase ketercapaiannya menurut saya analisa kemarin kan ada tugas individu, tugas individu, soal evaluasi. Ketika mengerjakan soal evaluasi sudah saya koreksi, sudah saya dapatkan nilainya. Namun menurut saya setelah saya persentase itu masih 86%. Karena masih ada beberapa anak yang nilainya itu di bawah KKM. Ya, karena kalau terutama di kelas 2 saya itu kendalanya ada juga beberapa anak yang membacanya itu belum lancar. Jadi ketika disuruh mengerjakan soal kan anak-anak tidak bisa memahami soal itu sebenarnya. Kalau dia misalnya tidak membaca, hanya mendengarkan bisa, tapi kadang menulisnya juga hurufnya tidak lengkap, seperti itu. Oke, tadi Bu Mita mengatakan 80%, 80% itu udah 86, sudah bagus, berarti sisanya tinggal
14%. Oke, dari 14% itu tadi Bu Mita sudah mengatakan dari apa anak-anak yang tadi kurang lancar menulis. Lengkap. Untuk supaya dari 14% itu biar lebih istilahnya berkurang lagi. Nah, dari segi yang persentasenya tadi menaik, nah yang segi memuaskannya 86 tadi. Nah, dari supaya yang 14% tadi bisa menurun, mungkin yang bisa dikembangkan atau bisa di apa ya namanya? Dipersiapkan ke depannya seperti apa Bu Mita? Mungkin saya dalam pembuatan soal mungkin ya ketika pengerjaan anak mungkin ada beberapa apa ya beberapa trik atau beberapa metode ya. Jadi tidak hanya anak itu harus baca buku sendiri, membaca soal sendiri, menjawab sendiri. Mungkin saya akan mengelompokkan ada hanya apa anak-anak yang kurang lancar membaca itu akan saya jadikan satu lah. Saya seperti anak TK membacakan soalnya, terus anak yang menulis jawabannya. Mungkin itu akan menambah tingkat persentase ketercapaian belajarnya. Berarti dibagi kelompok sesuai dengan tadi kemampuan siswa. Nah, oke gitu ya Bu Mita. Oke. Kira-kira yang menjadi kesulitan baik dari sisi siswa maupun dari sisi Bu Mita selaku pengajar atau guru? Iya, menurut saya kesulitan saya dulu ya dalam mengajar itu tadi sudah saya sampaikan juga di depan. Kesulitan saya adalah kembali mengkondisikan anak supaya tertib seperti awal tadi sebelum saya suruh untuk mengerjakan tugas. Sebelumnya kan mereka memperhatikan fokus, tapi setelah selesai mengerjakan tugas, tapi karena waktunya habis mereka belum selesai, akhirnya bubar. Materi yang sebenarnya menyampaikannya sudah tidak sesuai dengan keinginan lah istilahnya hasilnya seperti itu. Kemudian untuk apa ya kesulitan yang dari siswa murid itu karena ya itu tadi kurangnya lancar membaca. Lancar membaca itu sangat mempengaruhi kegiatan pembelajaran. Soalnya mau bagaimanapun materinya mau sekecil apapun kalau dia tidak bisa membaca ya tidak bisa menerima seperti itu. Oke, tadi berarti dari sisi Bu Mita tadi apa namanya? Karena dari sisi saya itu kembali mengkondisikan anak. Kemudian dari sisi siswanya karena belum lancar membaca itu mungkin yang selanjutnya bisa dipersiapkan ya Bu Mita. Oke, mungkin Bu Mita punya apa ya misalnya gambaran untuk pembelajaran yang seperti apa yang diinginkan Bu Mita untuk proses pembelajaran selanjutnya? Selanjutnya saya ingin mungkin menambah yang pertama saya harus menambah wawasan dulu, menambah pengetahuan, menambah apa yang harus saya terangkan istilahnya, apa yang harus saya sampaikan kepada anak-anak, materinya apa saya harus bisa memahami dulu, menguasai dulu ya gitu ya, menguasai dulu, karena kalau saya tidak menguasai akan menyampaikan dalam bentuk apapun nanti anak-anak bisa. Kalau guru aja belum bisa menguasai, bagaimana mau mentransfer ilmu? Menyampaikan tentu saja anak juga akan bingung ya Bu Mita. Dalamnya aja bingung, kayak OPC ya Bu Mita. Oke. Kemudian kan dari itu saya selain harus memahami dulu, mungkin saya juga akan mempersiapkan metodenya akan menambah lagi, jadi lebih bervariasi lagi. Medianya juga karena anak kelas 2 itu harus melihat langsung. Kalau dia disuruh berandai-andai, berangan-angan, coba nak kamu bayangkan Candi Borobudur, lalu dia Candi Borobudur belum lihat ya itu. Seperti itu. Jadi medianya mungkin lebih konkret. Oke, berarti medianya lebih konkret tadi ya. Jadi ketika anak nanti dalam proses pembelajaran lebih tersampaikan gitu ya Bu Mita. Oke. Kan pembelajarannya lebih bermakna. Iya benar. Oke, tadi kan kira-kira rencana tadi atau rencana yang untuk terkait dengan tadi yang disampaikan Bu Mita terkait dengan model, media dan sebagainya, kira-kira mau dilaksanakan kapan Bu Mita? Ya tentunya secepatnya. Karena sudah melakukan pembelajaran, sekarang sudah saya evaluasi. Nah besok kalau saya mau pembelajaran itu sudah harus bisa saya terapkan seperti itu. Kalau tidak saya terapkan secepatnya,
besoknya lagi akan seperti itu terus. Jadi hasilnya saya bahkan tidak akan pernah merasa puas kok, tidak ada peningkatan. Oh, iya. Makanya harus segera saya laksanakan. Terkait dengan tadi rencana yang akan dilaksanakan, apakah perlu misalnya bantuan dari rekan sejawat Ya, Bu Mita? itu sangat diperlukan karena apa ya? Mungkin saya kan juga membutuhkan rekan-rekan Iya. senior, mereka lebih berpengalaman dalam mendidik anak, mengajar. Mungkin saya akan saling berkonsultasi lah, gimana caranya mengatasi anak-anak yang seperti ini, kalau Oke. kondisinya seperti ini, bagaimana. Nah, masukan-masukan dari rekan-rekan semua itu sangat bermanfaat untuk saya, sehingga saya sangat sangat membutuhkan lah seperti itu. Dari penting kolaborasi itu sangat penting ya Bu Mita dalam proses pembelajaran, karena ilmu yang kita dapat aja mungkin belum Sama sekali tidak ada Ya, apa-apanya iya, daripada yang dengan mereka yang sudah. Oke, oke, Bu Mita, terkait dengan kegiatan hari ini, pembelajaran apa yang Bu Mita bisa ambil? Jadi coaching kali ini. Iya, coaching, terkait dengan coaching Pembelajaran tadi. kali ini yang dapat saya ambil ini sangat bermanfaat bagi saya, terutama diri saya sendiri, terutama pada saat ini kan juga saya sedang menempuh pendidikan CGT. Iya, CGT. Nah, ini juga sangat membantu untuk saya. Jadi saya bisa punya gambar. Oh, ternyata besok itu saya harus langkahnya seperti ini, Iya. seperti ini. Jadi ini sangat membantu menambah pengalaman saya, menambah wawasan saya, sehingga ya berharap nanti kedepannya ketika saya dapat tugas seperti panjenengan, Siap. saya bisa melaksanakan semaksimal mungkin karena kan setidaknya sudah punya pengalaman. Punya gambaran gitu ya Bu Mita. Oh, Oke. di yang itu seperti ini, berarti saya besok ngono kali. Jadi lebih persiapannya lebih jauh. Jadi ketika nanti ke suatu saat Bu Mita seperti sekarang ini jadi lebih menguasai gitu ya Bu Mita. Jadi itu saya bisa lebih maksimal. Oke, siap. Oke. Baik, mungkin hanya itu Pak yang dapat saya konsultasikan dengan Bapak. Sebelumnya terima kasih sekali Bapak sudah memberikan beberapa masukan, beberapa pendapat untuk saya, saran. Semoga kedepannya nanti ketika pembelajaran setelah saya mengetahui dan saya juga dibimbing Bapak kemarin Siap. untuk pembuatan RPP Iya. untuk pembuatan RPP apa itu kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, lalu bagaimana cara mengolah kelas, Iya. cara mengolah anak, walaupun kadang kemarin saya merasa belum begitu maksimal Iya. ya, karena ya mungkin ini juga baru pertama kali. Iya, pertama kali ya Bu Mita. Ini sangat menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk saya. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya Siap. mengganggu waktu panjenengan. Iya Bu, tidak apa-apa karena kita juga saling belajar, saling mengisi apa yang saya sudah peroleh. Mungkin bisa saya sampaikan kepada Bu Mita. Mungkin pengalaman-pengalaman Bu Mita yang baru juga bisa saling sharing gitu Bu Saling Mita. motivasi terutama. Iya. Dan saya juga minta saya selalu minta bimbingan panjenengan. Depannya kalau saya punya misalnya ada pertanyaan Iya. seperti ini, saya mungkin bisa konsultasi dengan panjenengan. Siap. Sampaikan semua. Siap, oke. Baik, mungkin hanya itu Pak kalau yang saya konsultasikan ya. Terima kasih, maaf juga sudah mengganggu waktu panjenengan. Oke. Terima kasih, saya tak pamit dulu deh. Oke, siap, monggo Bu Mita, selamat melanjutkan tugasnya. Sebelumnya terima kasih nih Pak. Monggo, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti lanjut saya memberikan nomor buat apa? Langsung di atas menggunakan itu ya. Ini ada Pak. Ada ya. Oke Bu Mita, terkait dengan pembelajaran kemarin dari aspek pengetahuan dan keterampilan kemarin sudah terlihat Bu Mita, terlihat dari bagaimana murid itu asik ya Bu Mita. Kemarin ada permainan ya Bu Mita, permainan menirukan gerak binatang. oh gerak binatang itu ya. Harusnya itu di air. Nah, Di air. Enggak, Ah, iya. saya
praktikannya di darat. Iya. Renang buah. Kalau di air malah renang tidak jadi. Tapi kemarin juga terlihat anak-anak sudah asik ya Bu Mita Iya, ketika bernyanyi walaupun dengan berbeda kelompok cowok dan cewek jadi Iya, satu. oke, mereka jadi apa? Saya tuntut untuk kamu harus menghargai. Nah, Karena di kelas oke. 2 kan juga ada pengamalan Pancasila. Iya, sila. Kamu tidak boleh membedakan aku mau karo piye. Ora kenal karena itu akan nanti sampai SMP itu harus kita bisa berkolaborasi Oke. dengan siapapun. Oke, tadi murid terlihat antusias juga Bu untuk media pembelajaran juga sudah menarik kemarin ketika terlihat di kelompok berdiferensiasi tadi. Kemudian anak kemarin Bu Mita yang anak belum bisa membaca, yang sudah dan yang sudah lancar kemarin sudah terlihat. KSI-nya juga bagus kemarin, anak disuruh apa namanya ada menghitung ya pakai tangan kanan, Iya. tangan kiri gitu. Pakai Iya. 5 jari. 5 jari gitu ya Bu Mita. Oke. Apa namanya? Pembelajaran juga sudah menyenangkan Bu ya Bu. Iya. Eh, Anak-anak sangat antusias dan ketika saya tanya bagaimana perasaannya setelah pelajaran, senang Bu, bosan, boten, ngantuk, boten, male. Iya. Bu Mita juga kemarin sudah apa istilahnya sudah memanfaatkan lingkungan sekitar ya kemarin kan terkait dengan pembelajaran benda-benda yang berbahayakan kan kemarin anak-anak sudah apa Suruh mencari Iya, mencari. di lingkungan sekolah ini yang kira-kira membahayakan apa saja. Iya. Anak itu lebih kreatif dari iya saya pikirkan loh. Saya kira di sini anak-anak mungkin hanya akan mencari batu atau apa, tapi ternyata mereka matanya teliti loh, ada duri aja apa ya, iya ternyata lebih ya Bu Mita. dia mampu menemukan. Oke, kemudian terkait dengan penilaian mungkin kemarin penilaian belum sampai dengan penilaian ya Bu ketika penilaian dilaksanakan setelah setelah pembelajaran selesai gitu ya. Oke. Mungkin sedikit apa ya namanya masukan ke depannya ketika tadi yang sudah disampaikan Bu Mita terkait dengan fokus anak ketika proses pembelajaran mungkin ke depannya bisa diselipin dengan ice breaking atau apa itu mungkin Bu Mita. Jadi ketika anak sudah hilang fokus, nah ketika nanti Bu Mita mengadakan ice breaking dan lain sebagainya otomatis nanti anak akan fokus kembali gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Mungkin bisa ditambah referensinya tadi ya Bu Mita. Oke, itu ya Bu Mita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.